itu ingin supaya kita itu memahami firman Tuhan dengan benar ya. Ayat 21 ya. Ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ngerti saudaraku? Murid-murid ini ada harapan untuk Israel, untuk membebaskan orang Israel, baik itu membebaskan dari penjajah Romawi, tapi juga membawa kebebasan bagi rohani, dan itu adalah Mesias yang ditunggu oleh Israel. Tapi kenyataannya kok Mesiasnya tidak tepat seperti dalam pikiran orang Israel. Kalau dia turun Mesiasnya itu dengan keadaan yang megah, seperti seorang raja yang turun dengan kemegahan yang luar biasa. Tapi yang turun itu adalah Yesus Kristus yang diharapkan menjadi Mesias bagi orang Israel, tapi turunnya aja ke dunia ini melalui Maria, lahirnya aja di kandang domba, dan dalam pertumbuhan itu rohani orang-orang Israel juga sudah percaya. Ini sudah ragu-ragu, percaya enggak? Kalau dia percaya, mengapa datangnya di kandang domba? Yang kita harapkan kan adalah turun dari langit dengan kemegahan yang luar biasa, tapi keadaannya kok seperti ini. Ya, akhirnya terjawab juga setelah 3 hari mati itu, murid-muridnya itu yang pergi ke Emmaus itu tidak memahami bahwa sebentar aja kan harusnya ingat bahwa hari yang ketiga akan bangkit dari kuburan, tapi murid-muridnya ini nggak sabar. Menurut firman Tuhan itu kamu memahami dia sebagai Mesias, dan sudah hari yang ketiga ini ya, dan sudah hari yang ketiga itu kan tinggal tunggu saja ya. Beberapa jam lagi mungkin sudah ketemu dengan Tuhan. Tapi tidak, justru pada hari ketiga dia siap-siap pergi meninggalkan Yerusalem. Kadang-kadang dugaan manusia itu lebih banyak salahnya daripada benarnya. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita itu memahami firman Tuhan dengan benar. Jangan setengah-setengah belajar firman Tuhan. Kalau saudara renungan firman Tuhan terus tidak memahami apa artinya, saudara boleh WA, ya, boleh di gereja berdiskusi. Jangan sampai berdiskusi di tempat lain, terus kemudian yang mengajar juga nggak jelas, lalu kesimpulannya, oh memang benar ya, Yesus itu bukan Tuhan ya. Ya udahlah kalau begitu aku mau hijrah. Kan banyak orang-orang Kristen yang kayak begitu. Ya. Tapi kita jangan sampai seperti murid yang pergi ke Emmaus ini karena tidak memahami benar akan firman Tuhan yang selama ini didengar melalui mulut Tuhan langsung selama 3 tahun itu. Ini luar biasa, tapi dia nggak paham juga. Bahkan sampai sudah hari yang ketiga dia nggak paham benar bahwa hari yang ketiga itu Tuhan itu akan bangkit. Harusnya kan nunggu sebentar. Kita tunggulah hari yang keempat, siapa tahu nanti ada berita, kan masih penting ya. Ini sudah hari yang ketiga, tinggal menunggu jam saja, tinggal menunggu Yesus membuktikan bahwa dia hidup, tetapi dia meninggalkan menuju Emmaus. Saudaraku, kita harus paham akan firman Tuhan ini. Dan hari-hari ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang kelihatannya luar biasa dan baru, dan banyak orang itu mengikuti itu. Dan hari-hari ini kan terbit itu rasul atau nabi dari Korea Selatan, wow, sudah banyak yang mengamini. Dan beberapa dikeluarkan di media sosial itu. Saya perhatikan, pernah saya ini saudara, saya, tapi saya aneh tuh, kok begini kan? Ada nabi wanita, siapa yang nabi wanita? Saya baca, saya dengar itu, saya klik videonya, loh,
kok nabi kok dari Korea Selatan? Nggak ada ceritanya. Semua nabi itu, nabi yang asli itu semuanya berasal dari Israel, dari bangsa Ibrani, dari dahulu sampai sekarang. Kalau yang disebut pendeta sekarang ini itu juga disebut nabi, tapi bukan nabi yang seperti dulu, tapi nabi sekarang ini adalah nabi yang menyampaikan firman Tuhan, ya. Tapi kalau nabi yang dahulu adalah menyampaikan firman Tuhan langsung dari Allah, kan gitu. Kalau saya tidak langsung dari Allah, tapi langsung dari firman Tuhan, gitu ya. Nah, saudaraku, yang ketiga, bahwa Yesus itu dalam kehidupan anak-anak Tuhan, dia selalu hadir. Jangan merasa kita berkecil hati dalam kehidupan kita. Ayat 15 tadi disebutkan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tuhan ini ngerti dimanapun posisinya, dia tahu, karena Tuhan itu adalah maha hadir tapi juga maha tahu. Dia tahu persis apa yang dilakukan oleh murid-muridnya. Dan ada muridnya yang Natanael itu sebelum dipanggil, Natanael itu duduk di bawah pohon, dan kemudian Yesus juga tahu dia merindukan Mesias yang akan datang. Dia sakit rindunya itu merenungkan firman Tuhan di bawah pohon. Dan ketika itu Tuhan Yesus mengatakan, aku tahu sebelum ini Natanael engkau telah duduk di bawah pohon dan engkau menunggu Mesias, dan inilah yang namanya pria yang sejati, orang Israel yang sejati, karena sedang menanti-nantikan Mesias. Dia tahu persis, Yesus tahu. Dan apalagi muridnya ini yang berjalan ke Emmaus, Yesus tahu. Tiba-tiba itu bersama itu hadir dan berbicara kepada murid-muridnya. Saudaraku, kadang-kadang kita juga mengalami kesedihan, mungkin kita mengalami pergumulan yang berat, dan iman kita terombang-ambing, ini benar atau tidak, ini salah atau tidak, dan kita seringkali itu merasa tidak ada jawaban. Ingatlah, Tuhan itu maha hadir, dia juga maha tahu akan kesulitan-kesulitan kita. Seperti dua orang Emmaus ini, dia mengerti, dia hadir pada waktu yang tepat di dalam kesulitannya. Saudaraku, Yesus juga hadir dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita lengah dalam kondisi kita terus bicara bersama Tuhan. Kadang-kadang saya mau kerja atau apa, melakukan kegiatan apa itu disuruh berhenti sebentar, saya berhenti gitu. Terus berhenti, saya bilang ini, ada apa Tuhan? Itu kayak ada sesuatu yang ngomong, bicara Tuhan, saya siap mendengarkan. Dan itu perlu keheningan, dalam pengertian nggak perlu mendengarkan suara-suara di sekitar kita. Kadang-kadang Tuhan mau berbicara kepada kita secara langsung melalui kuasa Roh Kudus itu, seperti dia hadir dalam kesulitan dua orang yang sedang menuju Emmaus ini. Yang terakhir, saudara, kita harus mengundang Yesus dalam kehidupan kita. Sesulit apapun dalam hidup kita, kita tetap harus tahu dan menyadari bahwa Yesus itu yang paling utama dalam kehidupan kita. Coba di ayat 28 ya, ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudaraku, ketika dalam perjalanan itu, kedua murid ini sudah hampir sampai ya. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju itu, dan seolah-olah Tuhan Yesus itu mau meneruskan perjalanannya. Jadi
ngomong-ngomong, ya udahlah ya, aku sampai di sini ya, menemani kamu. Aku masih meneruskan perjalanan menuju tempat ini. Tapi muridnya itu yang dua orang yang sudah bicara itu mendesaknya. Jadi kalau mendesak, jangan pergi Pak, mari mampir ke tempat kami. Ini kan sudah menjelang malam, sebentar lagi gelap. Silakan mampir ke tempat saya. Kita mau sini, saudaraku. Kita perlu. Itu kadang-kala itu dalam kehidupan kita itu mengundang Yesus untuk hadir dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Saudaraku, jangan merasa kita tidak disertai oleh Tuhan. Nah, Tuhan seringkali tidak menolong kita oleh karena kita tidak mau mengundang dalam hidup kita. Makanya Yesus itu seolah-olah mau meneruskan perjalanan. Seakan-akan, ya udahlah, aku tak tahu sih bisa apa enggak. Nah, anak-anak Tuhan kebanyakan itu membiarkan. Ya udahlah, Tuhan mau kemana? Mau ke sana, ya sudah, pergi aja, saya mau ke sini. Ya kesasarlah hidup kita. Tapi Tuhan ketika seolah-olah itu mau meneruskan perjalanannya, tapi murid-murid itu mendesaknya untuk datang ke tempatnya, saudara. Akibatnya apa, saudara? Ketika merasa yang seperti itu, maka ada berkat yang luar biasa. Dikatakan mulai ayat 30 ya, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Wow, luar biasa sebenarnya. Karena dia mau mengundang Tuhan Yesus di dalam rumah mereka, dan ketika itu Tuhan Yesus memberkati ya dengan memberikan roti itu dimakan, dan saat itu juga dia bisa melihat Yesus yang di depannya itu. Dan Yesus apa? Tiba-tiba Yesus lenyap. Mengapa lenyap? Ya karena dia punya tidak lagi menggunakan tubuh jasmani seperti kita, tapi dia sudah menggunakan tubuh kemuliaannya setelah kebangkitan itu. Makanya setelah kasih makan, udah dia pergi lagi. Pergi ke mana? Dia menemui murid-murid Tuhan Yesus. Yang luar biasa, kita di Korintus itu Rasul Paulus mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu selama 40 hari itu menampakkan diri lebih dari 500 orang. Di Korintus di sana disebutkan bahwa Tuhan Yesus itu selama 40 hari bukan hanya kepada murid-muridnya ini 12, bukan, tapi murid-muridnya sudah bertambah-tambah, sehingga Rasul Paulus itu mencatat itu selama 40 hari itu dia pergi menampakkan diri kepada murid-muridnya yang lain yang bernama Michael, bernama Debbie, ya kan? Bernama Salian, bernama Ira, bernama siapa? Ya kan? Bernama Grace, bernama Sofia, dan bernama Lukas. Yesus juga sedang menemui kita semua. Tuhan Yesus itu adil dan dia menemui murid-murid yang lain, tapi juga saudara-saudara dan saya itu ditemui secara langsung oleh Tuhan. Itu luar biasa. Allah kita mau membuktikan dalam kehidupan kita sehingga kita terus diberkati Tuhan, karena dia tidak mau kehilangan kita. Dan itulah sebabnya Tuhan itu terus mendatangi satu persatu orang-orang yang percaya kepadanya. Karena apa? Seperti doanya itu kepada Bapaknya di surga itu, bahwa dia mengucapkan syukur karena diberikan kepadanya dunia dan seisinya. Bahkan dia berdoa bukan kepada dunia, tapi kepada murid-muridnya yang diberikannya itu, supaya dia tidak kehilangan dia, sampai pada akhirnya kita boleh bersama-sama
di surga bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan ini, pelajaran yang penting di mana ketika muridnya menuju Emmaus itu, supaya Tuhan juga memberkati kita ketika kita merasa tidak searah dengan Tuhan, kalau Tuhan itu menegur